Yonif para Rider 501 Kostrad terbang ke Intan Jaya bikin merinding KKB Papua. Sebanyak 450 prajurit Batalion Infanteri para Rider 501 Bajrayuda Yonif para Rider 501 BY diterbangkan ke Intan Jaya, Papua. Mereka akan bertugas selama 9 bulan dalam operasi pengamanan perbatasan atau PAMTAS RI Papua Nugini PNG Mobile. Upacara pemberangkatan dipimpin Asisten Operasi atau ASOPS Panglima TNI Majen TNI Tiopan Aritonang di Lanut Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur, Selasa 2 Februari 2021. Dipimpin Letkol Infanteri Arfayuda Prasetya, Yonif para Rider 501 Garing BY menggantikan Yonif Rider 400 Garing BR yang berakhir masa tugasnya. Majen Tiopan mengatakan Yonif PR 501 Garing BY punya tugas pokok menjadi kekuatan penangkal setiap bentuk ancaman dalam operasi pengamanan perbatasan RI-PNG dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, melindungi keselamatan bangsa dan juga mempertahankan keutuhan wilayah NKRI di wilayah perbatasan. Majen Tiopan menegaskan agar laksanakan tugas secara profesional dengan memahami tugas pokok yang sudah diberikan dengan berpedoman kepada petunjuk maupun protap yang berlaku. Dia mengingatkan para personel untuk menghindari pelanggaran HAM dengan mematuhi Rules of Engagement atau ROE yang berlaku. Saya tekankan agar evaluasi Satgas terdahulu dijadikan pelajaran penting untuk tidak terulang lagi kejadian yang merugikan TNI. Ini perlu dipahami dengan baik terutama oleh unsur komandan. Gunakan selalu pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan tugas, tegas Majen Tiopan dalam keterangan yang diterima. Dia juga mengingatkan para personel untuk perhatikan faktor geografi dan juga demografi daerah operasi yang memiliki medan dan suhu yang cukup ekstrim. Pertimbangan faktor ini harus menjadi perhatian khusus pada saat perencanaan operasi guna memastikan pencapaian tugas pokok serta mengeliminir kemungkinan buruk bisa terjadi. Jaga solidaritas satuan antar satuan TNI dengan instansi lain serta senantiasa tingkatkan interoperability dan koordinasi dengan satuan lain baik sesama satuan TNI maupun dengan Polri dan instansi lain dalam rangka mencapai keberhasilan tugas pokok satuan, ujar Majen Tiopan. Lakukan kegiatan yang dapat memelihara kemampuan tempur dan jasmani. Mengingat daerah operasi merupakan daerah epidemi malaria, maka segera lakukan evakuasi ke rumah sakit apabila terdapat anggota yang terkena malaria untuk mencegah kejadian yang lebih fatal, tetapi juga mempedomani protokol kesehatan dalam menghindari penularan COVID-19 tambahnya. Dia juga mengingatkan para personel untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakinkan pada diri masing-masing bahwa tugas operasi yang sedang dilaksanakan ini adalah tugas mulia. Selain itu, dia juga mengingatkan agar para prajurit mengutamakan keselamatan dan keamanan personel maupun material selama operasi tanpa mengorbankan pertimbangan taktis di lapangan. 450 personel Yonif para Rider 501 Bajrayuda diterbangkan ke Intan Jaya dalam rangka operasi PAMTAS RI PNG Mobile. Mereka menggantikan Yonif Rider 400 PR. Awali dengan perencanaan dan juga persiapan yang matang, laporan secara berjenjang dan berikan keputusan yang tepat dan tepat, serta hindari pelanggaran, jaga nama baik ataupun nama baik satuan dan TNI, ujarnya. Sebelumnya, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengecek kesiapan Yonif para Rider 501 Garing BR Kostrad di Madiun, Jawa Timur pada Kamis 28 Januari 2021. Marsikal Hadi mengatakan penugasan di wilayah Papua adalah penugasan yang benar-benar membanggakan karena disitulah penugasan yang menguji kesiapan dan kemampuan prajurit dihadapkan dengan situasi cuaca dan juga medan. Saya mendengar bahwa 2/3 dari Batalion 501 BY Kostrad sudah pernah bertugas di sana.
Oleh sebab itu, dengan bekal latihan pratugas, perlengkapan yang dibutuhkan termasuk dukungan-dukungan lain yang sesuai dengan peruntukannya, saya yakin penugasan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Cakra, seru Marsikal Hadi seraya menompa semangat prajurit. Gawat, Jenderal Kopassus TNI nyaris tewas akibat ulah OPM. Sepak terjang kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB Organisasi Papua Merdeka atau OPM membuat teror di tanah Papua. Memang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Seorang perwira tinggi atau pati TNI Angkatan Darat pernah nyaris tewas akibat ulah biadab anggota kelompok tersebut. Dalam catatan yang dikutip Viva Militer dari buku Kepak Sayap Putri Prajurit, dikisahkan bahwa ada seorang jenderal bintang 1 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang nyaris gugur akibat pesawat yang ditumpanginya ditembaki anggota OPM. Perwira tinggi yang juga merupakan anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus tidak lain adalah Sarwo Edi Wibowo. Saat itu Sarwo masih berpangkat Brigadir Jenderal TNI dan menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih. Bukan perkara mudah bagi Sarwo untuk menjadi pimpinan komando teritorial di Papua yang kala itu masih terdapat hutan belantara yang sangat lebat. Ditunjuk sebagai Pangdam 17 Cendrawasih sejak 2 Juli 1968, Sarwo mengemban tugas berat setahun kemudian. Pasalnya sebagai pimpinan Komando Teritorial Papua, pria kelahiran Purworejo 25 Juli 1925 ini harus menjamin keamanan penentuan pendapat rakyat di Papua. Pada awal Mei 1969, berangkatlah Sarwo ke Enarotali, Kabupaten Painai dengan menggunakan kapal The Havilland Canada DHC-6 Twin Otter yang berukuran kecil. Sarwo terbang ke Enarotali adalah untuk melakukan sosialisasi dan kampanye penyelenggaraan PPRA. Sarwo tentu sama sekali tidak mengetahui bahwa ada bahaya tengah mengintainya. Benar saja, saat pesawat milik maskapai Merpati Nusantara Airlines yang ditumpangi Sarwo akan mendarat, tiba-tiba datang tembakan bertubi. Akibat rentetan tembakan, tangki pesawat yang ditumpangi Sarwo bocor. Pesawat pun oleng dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Nabire akibat berkurangnya bahan bakar secara drastis. Sarwo yang berada di dalam pesawat sempat melihat ke bawah dari jendela pesawat perihal pelaku penembakan. Benar saja dugaannya, ada bendera berlambang bintang kejora yang merupakan lambang kelompok OPM. Beruntung, Sarwo yang merupakan mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang sekarang menjadi Kopassus berhasil selamat dari maut. Usut punya usut, Sarwo memang sudah menjadi sasaran pembunuhan kelompok OPM. Tidak cuma Sarwo, sang istri Sri Sunarti Hadiah juga jadi target dihabisi nyawanya. Hal itu diketahui dari sebuah dokumen yang disita dari seorang warga negara Belanda yang ditangkap oleh prajurit TNI. Warga negara Belanda itu disinyalir ikut serta dalam gerakan untuk menyabotase PPRA bersama kelompok OPM. Pada akhirnya PPRA pun berlangsung dengan aman dan dengan resmi rakyat Papua menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.